waduh, ternyata kalau main teater itu kita harus berbicara kan di depan orang lain. Jadi kita harus menjadi bukan diri kita di situ. Wah, luar biasa sulitnya nih saya pikir gitu. Dibandingkan kalau menari kan kita menghafal tariannya dan kemudian paling tidak kan ya saya menarinya juga udah menjadi penari istana, misi kesenian gitu ya. Tapi kemudian daya tarik dari teater itu karena kemudian ada latihan olah vokal, nggak ada pejabat yang sehebat itu aja, kadang-kadang ibu menteri aja udah terlambat gara-gara nungguin mereka gitu. Ibu kepala dinasnya bisa bikin terlambat ya. Saya sih nggak cuman teater koma aja ya barangkali. Saya sebetulnya concern sama kehidupan teater di Indonesia. Jadi kan memang susah ya. Kalau kita bicara negara kita, kita pergi ke pulau lain gitu ya, Kalimantan gitu ya. Apresiasi mereka terhadap ini kan berbeda-beda. Halo semua, kita ngobrol lagi tentang dua topik yang sudah menjadi keseharian kita. Namun karena sudah menjadi keseharian, seringkali kita abaikan atau kita anggap gampang. Yang pertama tentang kepemimpinan, yang kedua biasanya tentang biasa sesuatu yang dibicarakan kalau orang sudah mau meninggal atau dipersiapkan kalau sudah berpikir tentang meninggal, yaitu warisan. Kita akan dengar hari ini cerita dari seorang tokoh yang kemudian juga favorit saya, bagaimana beliau mengelola dirinya dalam konteks kepemimpinan. Kemudian apa sih yang beliau pikirkan tentang warisan. Nah, kita mau gali lebih jauh, kata warisan ini bukan hanya warisan yang berbentuk barang gitu ya, tapi warisan yang berbentuk nilai. Dan yang lebih penting lagi yang kita mau gali adalah dari mana sebetulnya warisan itu bermula dari diri seseorang. Kalau bahasa lain dari warisan yang kita pakai adalah legacy. Jadi seseorang membangun diri dengan kepemimpinannya dan legacy apa yang mau ditinggalkan dan mulai kapan seseorang menyadari legacy yang dia ingin tinggalkan di muka bumi. Baik, kita sambut dulu bintang tamu kita. Tokoh sinias. Selain sinias, tokoh bukan sinias kalau Ibu lebih tepatnya awalnya. Teater. Siapa yang tidak kenal dengan Ibu Ratna Riantiarno? Terutama angkatan saya kenal banget ya, Bu. Karena kalau tidak ada Ibu, dulu mungkin dunia teater Indonesia tidak akan semaju sekarang. Kita dengarkan dulu ceritanya. Silakan Ibu Ratna. Jadi kalau kita bicara dunia teater, barangkali karena saya juga dulu bergeraknya dari dunia tari, kemudian waktu saya menonton teater itu, terus saya lihat, waduh, ternyata kalau main teater itu kita harus berbicara kan di depan orang lain. Jadi kita harus menjadi bukan diri kita di situ. Wah, luar biasa sulitnya nih saya pikir gitu. Dibandingkan kalau menari kan kita menghafal tariannya dan kemudian paling tidak kan ya saya menarinya juga udah menjadi penari istana, misi kesenian gitu ya. Tapi kemudian daya tarik dari teater itu karena kemudian ada latihan olah vokal, ada latihan olah tubuh gitu. Dimana jadi saya pikir ini teater nih bisa mendapatkan lebih daripada tari gitu. Jadi akhirnya saya masuk ke dunia teater. Saya waktu itu ikut ada kelompok guru saya itu Arifin Senur. Itu teater kecil namanya gitu. Nah, dalam perjalanan saya betul-betul hanya jadi pemain. Jadi saya belajar, dapat peran segala macam gitu ya. Tapi kemudian saya merasa dengan belajar teater itu membantu hidup saya juga di dalam bidang yang lain. Saya kan ya kalau teater itu kan nggak bisa buat hidup. Jadi saya juga sesudah lulus SMA karena nggak terima di UI, lalu saya akhirnya kuliah sekretaris, kemudian saya bekerja. Nah waktu bekerja gitu, saya cari kantor yang bagus, ada Toyota Astra Motor di Sudirman gitu ya. Terus saya bilang, itu apa sih syaratnya masuk gitu? Ya harus tahu tentang mobil. Saya ngambil brosur-brosurnya, saya baca-baca. Jadi waktu saya di interview paling tidak sebagai orang teater karena saya udah membaca tuh ya. Jadi saya menerangkan tentang mobil Corolla, Crown gitu Pak. Paling tidak saya tahu lah apa kepentingannya gitu. Bahkan Ibu ingat 3 brand masih ingat. Karena yang paling top waktu itu 3 itu tuh Corolla, Corona sama Crown di tahun-tahun 70-an itu. Jadi saya pikir
berarti diterima, yang lain sarjana semua yang diterima. Tapi saya kemudian diterima. Nah, di pekerjaan di kantor itu saya juga tahu juga bahwa ternyata kita juga harus punya kelebihan dari yang lain supaya kita juga dianggap gitu. Bagaimana kalau kita bagian penjualan kita meladeni orang gitu kan gitu. Kalau kita di bagian apa kita harus melayani. Pokoknya biar bagaimana sebuah kerjasama di sebuah kantor itu menjadi ini. Nah, jadi akhirnya saya di teater itu kami kan kemudian saya pacaran sama Pak Riantiano, terus kemudian kita bertekad untuk membuat satu kelompok namanya Teater Koma. Yang tadinya saya cuman primadona pemain, begitu bikin kelompok gitu ya, kan saya juga harus ngurus gedung segala macam gitu. Jadi akhirnya mau nggak mau jadi mesti mengurus hal-hal yang tidak hanya main aja ya kaitannya dengan apa pendapatan dan segala macam. Jadi saya bilang gini, kalau misalnya kita nih orang-orang baru di teater itu pasti dapat subsidi, tapi subsidinya hanya 150.000 katanya gitu tahun itu tuh 77. Jadi aku pikir kalau seandainya kita bisa menjual, tapi uang tiket buat mereka. Kalau kita bisa menjual tiket, boleh bagi hasil namanya. Bagi hasil gimana? Bagi hasilnya ya saya 60% dong, kan saya yang jualan. Gitu. Akhirnya terus kemudian mereka menjelaskan, kan bisa cari sponsor segala macam. Saya pikir cari sponsor. Saya ke kantor-kantor teater katanya gitu. Mereka taunya cuma musik. Apa itu teater atau pertunjukan tari gitu. Pertunjukan teater mereka nggak berminat. Tapi kemudian ya pelan-pelan akhirnya saya menggeluti dunia itu dan kemudian menjadi sebuah usaha yang saya pikir kenapa enggak sih? Karena saya waktu nari pernah tinggal di Amerika selama 1 tahun. Bayangin teater di sana itu bisa pertunjukan sampai 1 tahun dan kemudian yang nonton tuh gila-gilaan gitu ya, full house. Jadi sebetulnya masalahnya orang Indonesia nggak punya budaya menonton. Apalagi ada televisi ya, udah nonton TV aja udah puas. Begitu ada TV-TV lain, waktu kita masih TVRI kita muncul main sandiwara di televisi terkenal, seluruh Indonesia nonton kan. Tapi begitu udah ada TV swasta segala macam, mereka membutuhkan bahwa kalau mau muncul di TV swasta itu harus ada ininya, harus ada bintangnya. Kalau enggak mereka nggak mau pakai kita gitu. Saya pikir ngapain harus pakai bintang gitu. Saya nggak mau tuh. Saya anti bahwa kita dipaksa oleh sebuah televisi untuk harus begini, harus begitu. Jadi memang untuk mendapatkan kepuasan memang lebih baik daripada sukses. Karena sukses itu kan yang menentukan orang lain. Kalau kepuasan kan yang menentukan kita sendiri gitu loh. Jadi saya sama Mas Riantiano memilih begitu. Karena kepuasan itu kita bahagia. Kita menjalani apa yang kita inginkan gitu. Memang belum tentu itu akan menghasilkan sesuatu yang sukses. Tapi paling tidak gitu. Jadi pelan-pelan kami berjalanlah mendirikan Teater Koma mulai dari zero. Kemudian ya audience development itu yang katanya kan kalau orang promosi segala macam. Saya tuh door to door ke kantor-kantor kemana jualan gitu. Jadi betul-betul zaman sekarang belum ada online, belum ada segala ya. Jadi saya pikir nah kemudian mereka juga kalau membeli tiket mereka datang ke tempat kita latihan terus mereka bilang gini, Bu Ratna boleh nggak ya kita kan ngantor jam 8 kita beli tiketnya jam 7 boleh aku bilang gitu. Aku bilang kita harus standby karena kita membutuhkan penonton. Jadi nanti kalau pulang kantor kan kalau Ibu Dipio tahu ya tukang jualan mereka dari jam 9 sampai dengan jam 4 sore udah tutup gitu. Saya enggak, dia mau datang sebelum ke kantor mampir dulu oke. Sesudah ngantor jam 5 jam 6 dia. Tapi konsekuensi daripada itu ternyata mereka terus latihannya di sini ya, iya di belakang. Boleh lihat nggak? Terus dia lihat gitu. Terus ada ibu-ibu yang kasihan ya, ruang latihannya nggak pakai AC ya gitu dia. Tapi kok pertunjukannya bagus ya. Jadi mereka tahu bagaimana tuh kita membina sebuah pertunjukan dan kerja keras yang luar biasa. Yang aku bilang ini juga belum tentu ada uang untuk menjadi uang enggak, tapi menjadi sebuah pertunjukan dan kami semua menikmati itu gitu. Aku bilang itu. Jadi akhirnya memang audiens itu menjadi audiens yang setia pada kita gitu karena tahu perjalanan kita. Jadi kira-kira saya membina teater beruntungnya karena belum online, belum segala macam gitu ya. Jadi hubungan baik dengan para penonton itu kami bina
dan saya bina. Jadi mereka waktu ada pelarangan zaman itu kan masih ada pelarangan Pak Harto. Jadi kalau kita main wayang tapi pada misalnya menyindir tentang kekuasaan, tentang pemimpin gitu, terus kemudian dilarang, terus nggak jadi itu. Itu terus tiketnya padahal udah sold out. Terus yang punya tiket, kita ngambil separuh aja deh, separuh kita sumbangkan berarti. Jadi ada toleransi juga, mereka tahu kita udah latihan sekian bulan, terus nggak jadi pertunjukan. Kira-kira nasibnya kayak apa gitu ya. Jadi mereka juga terlihat. Jadi berangkat dari itu semua barangkali ya. Saya beruntung karena lahir teater koma di tahun 77-an itu, jadi kemudian gitu. Tapi memang kemudian persaingan dan apa gedung pertunjukan yang cuma terbatas, misalnya orang cuma tahu tim aja. Nah tim ini buat orang selatan udah tahu jauh sekali kan Taman Ismail Marzuki gitu. Dengan tingkat kemacetan, dulu belum ada macet-macet nih, nggak tahu nih kan ya. Sekarang kan, bisa kita dari selatan nyampe ke pusat bisa 2 jam gitu ya. Jadi memang seharusnya pemerintah juga memberikan tempat pertunjukan yang di daerah selatan juga ada, di daerah mana gitu. Jadi jangan cuma gedung kesenian Pasar Baru dan Taman Ismail Marzuki gitu. Di saya sih walaupun memang hanya 2 tempat itu, tapi apa boleh buat itu yang memenuhi syarat sebagai gedung teater. Katanya ada di Kemayoran tempatnya ini bagus banget 2.000 katanya gitu. Tapi kan itu pasti mahal nyawanya gitu. Ada Ciputra juga mahal. Kita main juga di situ sih akhirnya, mencoba juga karena ininya bagus sih, pelayanannya baik gitu. Jadi memang saya kira dunia seni pertunjukan yang saya geluti ya, dengan teater saya bertahan usianya kali ini udah 46 tahun. Wah. Ya kami mendirikan dengan almarhum suami saya meninggal pada bulan Januari kemarin. Wah. Jadi saya pikir karena kami membangunnya untuk dengan kata koma itu berarti tidak titik, dengan harapan gitu. Jadi saya pikir saya juga harus melanjutkan ini. Jangan sampai titik ini harus koma. Jadi aku bilang sama teman-teman, walaupun Mas Rian Tiarno selama ini yang lebih jadi sutradara dan kemudian dia yang naskah-naskahnya dia yang dimainkan, tapi kita bisa jalan terus kan dengan beberapa. Nah kita komit mau jalan terus, walaupun memang ini kita nggak anggap sebagai sebuah usaha, tapi paling tidak koma harus tetap koma, jangan jadi titik. Gitu. Jadi nanti rencana pagelaran di bulan November. Wah, ini ya. Pertanyaannya 1, kalau dijawab oleh orang teater bisa 1 jam. Tapi dari cerita yang relatif singkat dan panjang tadi, kita bisa dapat banyak hal sebenarnya Ibu. Nanti kita mau kulik tadi salah satu yang sangat powerful yang saya dengar antara kepuasan dan kesuksesan gitu ya. Namun jauh sebelum itu Ibu tadi cerita bagaimana ini sikap yang perlu dicontoh oleh para generasi Z Bu, generasi zilenial. Tadi kan Ibu bilang, waktu Ibu melihat kantor yang bagus, Ibu mau daftar, mau lamar kerja, Ibu baca tuh brosurnya, Ibu bisa jelaskan. Tahu nggak Bu, anak zaman sekarang baiknya nggak begitu kalau lamar kerja. Jadi lamar-lamar aja. Nanti kalau di interview, begitu-begitu. Nggak tahu apa-apa gitu ya. Anyway. Nah Bu. Wartawan juga begitu loh sekarang. Begitu ya? Karena media mereka bekerja apa. Jadi kalau mereka wawancara saya gitu, mereka bilang, Ibu udah berapa lama? Saya tidak mau jawab. Anda Google aja, cari nama saya, nanti Anda tanya di luar daripada yang nggak ada di sini. Kan sebetulnya kalau dia mau wawancara orang-orang yang udah ada di situ kan, sebetulnya dia udah bisa dapat. Bisa dapat datanya semua. Kan? Bertanya yang lebih esensial gitu ya. Yang lain dari itu gitu. Bu, ini kan kita mau menggali lebih dalam untuk sharing dan learning buat banyak orang di luar sana. Karena banyak orang tidak seberuntung Ibu salah satunya yang bisa menata hidup dengan baik dengan pola pengambilan keputusan yang saya kira sangat baik. Izin bertanya Bu, tadi ada kata kesuksesan dan kepuasan. Gitu. Ini kan later ya setelah Ibu udah dewasa. Gitu. Kalau Ibu runut balik di masa kecil Ibu, kapan Ibu mulai aware bahwa ini yang namanya puas, ini yang namanya sukses? Ya pasti sukses itu kan kalau kita dapat ini dari orang ya, misalnya orang tua atau di kelas gitu ya. Wah, lihat kamu bagus loh, ini begini kan semua kan, itu jadi komentar dari orang. Lalu kemudian kalau kita olahraga gitu, kemudian masuk tim, jadi kita jadi tim utamanya gitu, itu jadi sukses. Tapi kalau puas memang kita inginkan, belum tentu orang juga ini kan, tapi diri kita merasa bahagia dengan apa yang kita lakukan. Misalnya
waktu saya melakukan misalnya menolong orang gitu ya, yang saya tuh punya anak yang keponakan yang agak cacat, jadi saya membantu dia untuk sekolah dan segala macam gitu dia. Dan waktu saya membantu tuh saya tahu bahwa kalau itu sepupu saya mengambil suster sembarangan tuh nggak benar gitu loh. Jadi dia harus orang yang dilatih dan dididik. Jadi saya pikir semuanya sebetulnya kita membutuhkan sebuah training atau latihan apapun pekerjaannya, mau dia tukang sapu, mau dia segala macam gitu. Jadi saya waktu itu pernah mewawancara Pak Ciputra, terus saya bilang, Pak Ciputra kok datangnya selalu pagi? Dia bilang, iya saya datang pernah cuma aja ada tukang sapu saya yang baru datang, pegawai belum ada yang datang. Lalu terus saya lihat dia menyapunya itu luar biasa, Rat. Dia mulai dari ujung sana. Bayangin seorang direktur memperhatikan bahwa tukang sapunya bekerja dengan baik gitu ya. Bisa menilai begitu. Jadi saya pikir juga memang betul. Pada akhirnya saya bilang, kita juga jangan merasa selalu sukses karena dari orang lain. Tapi dari diri kita, kita juga harus menilai sesuatu tuh memang dari diri kita kalau kita menilai. Jadi memang saya kalau menerima anggota koma atau segala macam, saya bilang gini, memang siapa sih yang nggak tahu Jakarta macet? Seluruh orang Jakarta tahu Jakarta macet. Jadi karena udah tahu macet, jadi saya cuma mau bertoleransi kalau kita ada latihan 30 menit terlambat. Lebih dari 30 menit sudah tidak disiplin. Karena nggak ada alasan lagi macet. Jadi kalau lebih dari 30 menit, jadi saya menerapkan itu di dalam kehidupan yang pelan-pelan gitu, secara disiplin tuh kita terapkan, tapi memang untuk generasi yang muda nggak bisa langsung, tapi mesti diberikan contoh bahwa semua orang tahu. Jadi kalau jawaban, aduh macet Bu, itu nggak sebuah jawaban. Seluruh dunia tahu jadi seperti itu. Jadi saya kata sukses itu waktu teater koma dibilang sukses karena satu-satunya kelompok yang bisa bermain sampai 2 minggu, sampai 1 bulan gitu, sementara orang lain cuma 2 hari atau apa gitu ya. Tapi saya pikir barangkali karena memang belum ada lawannya jadi dibilang sukses. Tapi saya pikir itu semua nggak bisa saya atau Mas Riantiarno yang sukses, tapi ini semua adalah dari kita semua, kekompakan dari kita bersama itulah yang memang. Jadi saya pikir memang sebuah kerja itu menjadi baik apabila memang semuanya ada toleransi bersama. Dan kerja teater itu tidak ada peran besar, tidak ada peran kecil. Kalau di dunia film tuh kan saya lihat, begitu dia yang peran utama itu bisa datangnya bisa terlambat, nggak ada yang berani marahin. Sutradaranya aja nggak berani marahin gitu ya. Produsernya juga takut karena dia yang lagi laris gitu. Ada seperti itu gitu. Nah, tapi memang dia bisa begitu karena memang dimanjakan seperti itu kan ya. Makannya juga dia, kalau orang udah ada menu makan, dia, saya mau makan ini, makan itu. Saya perhatikan. Dan mereka memperlakukan seperti itu. Tapi saya pikir, nah ini edukasi yang seperti itu mungkin nggak ada. Tapi kalau di teater saya terapkan seperti itu gitu. Jadi kira-kira sih kalau kita bilang sukses dan ini puas itu, saya pikir ya memang saya tetap memilih kepuasan. Gitu ya. Setelah saya ini. Gitu ya. Jadi di SMA aja gitu, waktu saya ingat ada orang teman-teman saya itu selalu juara satu gitu ya. Tapi kemudian saya pikir apa yang menjadi juara satu itu menjadi target gitu. Saya pikir enggak juga kayaknya. Kalau dia juara satu tapi dia cuma belajar aja setiap hari gitu ya. Jadi nggak punya kesempatan lain-lain. Saya pikir rugi juga tuh dia ya. Saya memilih tetap bisa main, tetap saya ikut kurs, saya ikut segala macam. Semua kegiatan saya ikutin sampai teman-teman saya bilang, kamu tuh harus milih Rat, kayaknya kamu. Karena saya pikir untuk bergaul, untuk kenal semua orang, saya perlu ikut semuanya gitu kan. Jadi memang lain-lain, tapi saya kira memang sampai detik ini pun pilihan orang lain-lain, sukses dan ini puas ya Bu. Puas. Saya ada sensing semangat egalitarian di diri Ibu, tapi kita kan kembali ke situ nanti. Saya mau akan dalemin sedikit lagi tentang puas dan sukses. Kan Ibu bilang teater koma itu dianggap sukses karena bisa manggung 2 minggu loh, yang lain kan paling 2 hari. Pertanyaan saya, menurut Ibu ada nggak hubungan bahwa Ibu itu kan selalu mencari kepuasan?
dan kemudian teaternya jadi sukses. Ada nggak sih Bu menurut Ibu bahwa semakin puas Ibu menjalankan peran Ibu itu semakin sukses teaternya? Ada nggak hubungannya? Sebetulnya ada. Karena saya dan suami saya meyakini, dan kemudian kita juga ini pada anak-anak, perasaan memiliki itu jangan cuma oleh saya dan Rianti Arno. Semua harus merasa memiliki kelompok ini gitu. Jadi sehingga perasaan memiliki itu jadi milik bersama. Jadi sehingga sukses itu kita peroleh karena kerja kita bersama gitu. Jadi itu berangkat dari. Jadi selalu Mas Nana bilang ini semua nggak akan bisa jadi begini kalau mereka bilang karena saya sutradara. Kalau nggak ada semua mereka ini yang bekerja sama dengan baik, ini nggak akan mungkin jadi sukses teater koma gitu. Wah. Gitu. Dalam kesehariannya Bu, baik almarhum maupun Ibu, apa yang Ibu dan almarhum melakukan untuk membuat setiap anggota Ibu betul-betul merasa ini milik bersama? Jadi saya memperlakukan itu kelompok kami kayak keluarga aja. Jadi karena kita latihannya kan pada akhirnya kalau menyewa tempat latihan kan menjadi mahal. Jadi akhirnya belakang rumah saya kemudian ya pokoknya kita mencari rumah dari rumah kecil kita jual, kita cari yang di luar gitu supaya jadi halaman belakang menjadi sanggar. Itu semua ya saya kasih tahu mereka. Tetap aja walaupun ada latihan nih kan kopi teh semua ambil sendiri. Tapi boleh nggak nih saya Saben akan memeriksa. Masa usia 17 tahun ke atas ngasih kopi aja kok masih berantakan. Tapi ada tuh jadi ngambil kopi gula tuh ada gula. Jadi kalau misalnya kalau saya sih cuma bilang besok lihat. Tapi kita ada satu pelatih tari itu Pak Desentot, dia bilang ini. Kalau sampai dia ngeliat ya, misalnya kamar mandi aja, atau ada yang nggak siram, kalau nggak ada yang ngaku, semua lari. Dia setrap gitu, lari semua. Dia kasih hukuman gitu. Saya pikir itu menarik juga. Jadi kalau nggak ada yang mau ngaku gitu, semua dapat risiko sama-sama. Jadi semua bilang, lu jangan pada jadi. Akhirnya mereka selalu bilang, lu jangan pada lupa ya aja. Kalau nggak kita korban juga kan gitu kan. Karena nggak ada yang mau ngaku tuh siapa yang nggak siram gitu kan gitu. Jadi memang soal kedisiplinan yang kami terapkan tuh mulai dari soal-soal gitu. Jadi kalau kita makan ada latihan, makan itu cuci piring sendiri-sendiri. Kecuali gitu, kasihan Pak Sutradara, boleh nggak sih Mbak Ratna aku cuci? Silahkan. Kalau ada yang merasa yang senior mau dibantu, yang junior mau itu, silahkan minta. Yaudah nih Mas Ohan aku cuciin gitu, silahkan. Itu adalah niat baik dari kalian. Ya sebagai adik, sebagai yang junior gitu ya. Kan ada yang udah main. Nah waktu saya memang open management soal keuangan. Tapi begitu udah usia 20 tahun, akhirnya saya pikir anggota yang baru nggak perlu tahu. Jadi yang sudah 10 tahun di atas kita tuh selalu yang mendapat laporan tuh semuanya. Uang masuk segala macam. Tapi yang baru-baru saya pikir nggak perlu lagi gitu. Karena jadi yang senior-senior aja yang mendapatkan itu. Laporan semua itu. Uang masuk, uang ini segala pengeluarannya apa aja. Lalu daftar honor semua pemain. Gitu. Terus kemudian kalau ada yang sakit, saya juga panggil yang senior gini, ini dia sakit, kita akan bantu mengeluarkan uang kas gitu. Tapi ini kan jangan sampai ada perasaan bahwasanya nanti uang kas ini kok berapa, tapi kan kepentingannya kita membutuhkan dia gitu. Jadi ada uang kas yang kita berikan. Tapi itu sebaiknya diketahui oleh mereka. Jadi saya sampai sekarang juga tetap kepada yang senior, yang udah di atas sekarang, yang udah di atas 30 tahun tuh saya rapatkan kalau ada apa-apa penggunaan uang kas gitu. Jadi memang, nah kalau orang tanya apakah teater koma menjadi PT, sebetulnya saya nggak mau menjadi PT atau apa, tapi kan kadang-kadang harus juga bikin sebuah yayasan, kalau enggak kan dapat uang dari pemerintah susah. Ini prosedur mendapatkan dana aja ya. Akhirnya kita harus ikutin rule of the game-nya itu gitu. Ini sebenarnya semakin memperkuat yang saya sensing semangat egalitarian di diri Ibu ya, kebersamaan, kesetaraan. Tadi bahkan waktu mencuplik Pak Ciputra yang Bu highlight adalah bagaimana beliau melihat seorang tukang sapu. Kalau dirunut balik Bu, dari mana semangat ini berasal? Karena dari ayahkah, dari ibukah, atau dari teman? Barangkali ayah saya tuh orang partai. Dia mulai dari PNI, kemudian PDI. Lalu kami semua ada 8 anak yang hidup ya dari 9. Itu nggak ada yang mau jadi partai karena kemudian
idealisme ayah saya tuh dengan generasi-generasi yang datang tuh di bawahnya gitu ya. Saya lihat kok bisa pindah partai, bisa pindah ini gitu ya. Dari sana pindah itu. Sementara ayah saya punya idealisme yang luar biasa. Dan dia dulu tuh dia bilang. Berarti yang sekarang ini nggak usah kita pilih ya Bu ya, yang partai-partai ini. Karena udah geser idealisme. Ngeri banget. Semuanya kan kalau kita lihat tuh pasti ada cacatnya gitu ya. Jadi ayah saya bilang gini, dia bilang sama Megawati, Pak Mega coba lihat ya, Bung Karno kalau pidato tuh pakai begini. Kamu harus menggunakan itu. Karena itu. Jadi akhirnya dia menggunakan kayak gitu. Itu dia ngajarin tuh. Gitu ya. Karena ayah saya pernah ikut lomba meniru Soekarno dan dia pernah menang. Tapi kita semua nggak ada satupun yang mau masuk. Saya dihasut. Saya sebetulnya waktu anggota DPR membutuhkan perempuan ya kurang ya. Saya dibujuk tuh saya bilang, saya bisa berjuang apa sih di situ? Untung saya tidak tergiur untuk bisa berjuang. Karena memang benar ternyata nggak akan bisa berjuang di situ ya. Gitu ya Bu. Nggak bisa. Saya rasa begitu. Karena kan ada suara terbanyak, ada suara apa. Jadi orang juga berpikir ya banyak lah atau aktivis-aktivis perempuan kita lihat terus kita lihat dia jalan-jalan ada yang bilang tuh si ini kok udah jalan-jalan sekarang ya pertama kali ada tugas buat lihat kan orang lihatnya jadi udah negatif ya. Jadi saya bilang aduh untung aku enggak gitu ya. Aku enggak terima karena aku pikir kayaknya enggak juga kita udahlah kita di luar aja karena memang susah banget ya karena memang politik bermain di politik tuh saya pikir karena bapak saya politikus banget tuh. Politikus yang bergerak atas dasar idealisme. Idealisme benar. Dan ini dibuktikan dengan semua cerita ibu bahwa ibu mengedepankan kepuasan dibandingkan kesuksesan. Betul. Gitu ya. Nah sekarang kita masuk ke filmnya lagi nih. Teater dan film. Karena kan ibu juga main film. Ya. Kalau main film ada uangnya. Kalau main teater belum tentu. Apa sebetulnya kan tadi ibu kan bilang apa sih yang mau diperjuangkan di partai gitu ya. Nah pertanyaan saya apa yang mau ibu perjuangkan melalui teater maupun film? Kan biar bagaimana yang saya pelajari adalah seni peran. Nah waktu saya di teater seni peran. Jadi sebagai orang, sebagai aktris atau aktor gitu kan ada tantangan. Gimana sih caranya kalau setelah saya di panggung gitu, kalau di layar tuh seperti apa. Dan kemudian saya ngalamin dan saya merasakan kesulitan karena ternyata kan mereka scene by scene kan gak langsung ya. Jadi terus saya lihat, nih scene yang ini aja Mbak Ratna. Dan ini close up ya, jadi cuma segini. Terus saya lihat yang muda-muda, oh cuman ini doang, ya udah deh gue ganti blues aja. Kalau saya enggak, begitu disuruh harus ganti, saya harus ganti full menjadi peran itu. Gak bisa tuh kayak anak-anak muda itu yang bisa main aja gitu. Jadi terus dibilang, Mbak Ratna jangan terlalu. Jadi saya memang agak terganggu dengan lensa yang kita harus bergerak, gak boleh keluar dari lensa itu. Awalnya memang saya pikir memang kita juga harus belajar juga gitu. Jadi saya ngeliat, oh jadi kalau memang close up kita hanya segini dilihat, kita gak boleh bergerak terlalu banyak gitu segala macam. Ada banyak hal yang harus kita pelajari. Jadi kita gak boleh sombong walaupun seni peran kita kuasain. Kalau di panggung kan karena mereka dilihat saya di atas panggung, saya ngapain aja juga bisa. Tapi kalau kita di screen itu benar-benar kita hidupnya dari lensa kamera itu. Jadi saya pikir memang kita juga harus belajar. Lalu saya juga pikir yang vokal saya kan keras gitu. Tapi mereka kan gitu, bisik-bisik gitu ya. Lalu saya bilang gini, kenapa ya mereka tapi mereka udah terbiasa untuk ngomong perlahan gitu ya. Jadi saya juga gimana ya anak-anak muda ini. Jadi saya kalau syuting sama mereka saya selalu gini. Tolong dong mamah kata aku bilang gitu karena aku udah mam. Kita reading dulu yuk supaya bantu aku. Aku kan nggak biasa nih main film. Aku bilang aku harus merendahan hati gitu supaya kita sama-sama begitu kita reading bersama. Kayaknya lebih enak. Mereka juga akhirnya ingin memperbaiki, kita juga saling memperbaiki dan kemudian terjadilah kekompakan antara anak dan orang tua gitu kayak La For Sale itu tuh saya nggak kenal itu semua bintang-bintang muda itu. Padahal anak saya bilang itu bintang-bintang terkenal loh yang main sama mama katanya. Tapi terus aku ternyata rupanya produser atau sutradara juga tahu. Aku bilang
aku nggak peran utama, tapi aku merasa dialog yang aku bacakan udah paling banyak ternyata. Rupanya mereka tahu juga kalau aku orang teater, untuk menghafal panjang tuh pasti menguasai dan tidak, saya bilang saya tidak mau menghafal, itu harus menjadi milik. Gitu. Jadi apapun kita gitu. Nah saya juga seperti kalian juga, jadi saya suruh ngajarin orang-orang di kantor supaya gimana caranya. Saya juga bilang, kalau kamu masuk ke dalam sebuah ruangan, begitu kamu entrance gitu, kamu udah harus menginikan diri. Gue bilang gitu. Begitu kamu mulai bicara, kamu juga mesti mulai membuka satu itu, jadi didengar orang. Aku bilang gitu. Jadi seperti itu. Jadi kemudian aku mulai ngajar yang aku pikir apa bisa sih aku jadi pengajar, aku kan nggak ini. Ya tapi aku pikir aku ngajar kepentingannya kan aku pernah ngantor juga. Kurang lebih kalau aku bisa sukses, nggak jadi sarjana tapi aku bisa jadi marketing manager gitu ya. Paling tidak kan ada hal-hal yang harus kita perhatikan dari diri kita. Jadi kira-kira sih saya pikir ini semua bantuan itu adalah kita bisa membina sebuah kerjasama yang baik dengan teman-teman di teater koma, sehingga kelompok itu bisa menjadi bagus dan baik. Pertunjukan itu nggak akan menjadi apa-apa kalau tidak ada kerjasama. Misalnya kita nggak menghargai, dia cuma bawa satu properti aja ke dalam. Kalau dia meletakkannya salah, kan buyar jadi buyar buat kita. Jadi kita harus menghargai juga. Betul. Nah itu yang barangkali saya anggap kita tuh harus kerjasama, harus saling tahu. Oh ya nanti kalau lu naruhnya di mana sih gitu. Karena ini kaitannya sama lampu juga, nantinya lampunya kalau dia naruhnya ini lampunya pindah, kita nanti nggak kena lampu kan gitu, seperti itu. Jadi semuanya kita memang kalau sharing apa-apa, Mas Riantiano, kalau diskusilah semua. Walaupun dia apa tuh, karena kita pernah ke Jepang gitu, terus saya lihat ada pemanasan, itu kok jelek banget sih dia pemanasannya gitu. Aku bilang gitu, ternyata dia orang sound, tapi dia mau ikut pemanasan juga gitu. Tapi nggak apa-apa, jadi kan dia tahu, oh kalau pemanasan tuh kayak begini. Jadi akhirnya gitu, jadi oh sebaiknya juga kalau siapa yang mau ikut pemanasan, biar dia juga tahu, nih nggak gampang juga di pemanasan, ada capek sama capeknya gitu. Jadi semua boleh menikmati peran yang lain supaya mereka juga tahu gitu loh. Bu, saya izin menggarisbawahi, koreksi saya kalau saya salah. Kan tadi pertanyaan saya apa yang Ibu perjuangkan. Tapi berangkat tadi Ibu juga mengatakan kalau di partai apa sih yang mau saya perjuangkan? Emang bisa perjuangkan apa? Toh nanti di sana bisa voting, ada yang tidak terdengar suaranya. Nah, pas di film atau sinema kan atau teater kan Ibu lebih mengedepankan kerjasama, menghormati, konsensus gitu. Pertanyaan saya, apakah sebenarnya Ibu melihat ada dua hal, jadi gini, bukan tentang visi misinya partai, tapi kalau di partai itu Ibu tidak melihat bahwa orang itu bisa bekerja sama dengan baik. Tapi kalau di teater, di sinema, Ibu punya kesempatan membentuk orang-orang bekerja sama dengan baik, membangun kebersamaan, kekeluargaan, sehingga Ibu lebih memilih ini dibandingkan partai. Bukan soal pekerjaan Bu ya, apakah itu? Ibu lebih suka begitu? Iya. Tapi memang partai itu kan ada pilihan politik ya. Iya, betul. Nah, saya merasa tuh kadang-kadang target daripada kalau kita anggota partai, misalnya kita partai apa nih? ABCD Bu. ABCD gitu kan. Kan ininya ada. Tapi kan ada segitu banyak orang dan anggota. Ada yang punya kepentingan juga mendekati gitu, tapi jalannya lain gitu. Nah, kalau di teater nggak bisa begitu karena ini akan jadi sebuah pertunjukan. Jadi mau nggak mau kita harus menyamakan itu supaya jadi gitu. Nah, tapi kalau di partai kan enggak. Bisa akhirnya gontokan juga di dalam gitu loh. Kalau kita gontokan pertunjukannya nggak jadi kan gitu. Baik. Tapi kalau di partai itu bisa aja terjadi, bubar malah bisa bikin partai lagi. Bahwa bukan tidak mungkin di dalam kelompok itu ada juga yang tersinggung terus dia keluar nggak mau main lagi teater koma, bisa juga ada yang begitu, ada juga. Baik. Jadi ini kan kalau kita bicara kepemimpinan kan berangkat dari diri seorang pemimpin ya, bahwa Ibu mengutamakan kebersamaan proses pembuatan keputusan. Ini saya belum dapat jawaban dari tadi. Saya mau tarik balik ke masa kecil Ibu. Tadi ayah udah ada memberikan pengaruh ya. Ayah seorang egaliter, nasionalis gitu ya. Kalau dari ibunda apa yang Ibu dapatkan? Barangkali yang kalian tidak tahu tuh saya dari
lahir dari bapak orang Jawa Timur, Jember, ibu Manado Sangir. Hebat ya. Di Sulawesi. Jadi ibu saya tuh bapaknya Sangir, ibunya Walando Manado. Saya numpang lahir di Manado. Tapi umur 3 tahun kami udah di Jakarta. Tapi saya tuh kaget melihat misalnya ya kalau tipikal, karena orang taunya kan nggak Sangir Manado gitu. Tipikal ibu-ibu Manado tuh kan kayaknya gimana gitu. Kan memang ibu saya main tenis, main bridge gitu ya. Sama ayah saya juga gitu, mereka main tenis, main bridge. Tapi ibu saya benar-benar bahwa dia kawin dengan Jawa dan akan menjadi ibu rumah tangga. Benar-benar dia menyelesaikan pagi bangun membereskan anak semua tuh benar-benar. Buat saya sih saya nggak ada apa-apanya menjadi ibu rumah tangga dibanding dia gitu ya. Punya anak 9 loh gitu ya. Gitu. Jadi saya pikir itu luar biasa ibu saya. Nah bapak saya dengan gajinya yang kan pegawai negeri kan. Mulai kerja di mana sampai di seknek gitu ya. Pokoknya dia tahu cukup aja. Nah dia tuh nggak tahu kalau ibu saya tuh koran bekas dijual atau segala macam tuh dia nggak tahu seperti itu. Terus ibu saya juga misalnya ibu saya belajar jahit, jadi semua jahit bisa, masak bisa, semua bisa tuh sampai kayak begitu. Lalu kemudian dia juga kuenya kalau dia bikin kue itu ada kue panada sama lalampanya Manado tuh tetangga-tetangga tuh senang jadi suka pesen. Terus aku bilang kenapa Mak? Iya ini pesen husarensla atau apa karena mereka suka banget. Iya Mak emang enak banget gitu. Jadi saya bantu juga mereka gitu. Jadi saya melihat bahwa ibu saya bisa menjadi dibandingkan misalnya sama kakak dan adiknya juga ya yang ibu-ibu rumah tangga tuh udah lebih ini, tapi ibu saya memang benar-benar konsentrasi menjadi ibu rumah tangga dan mengurus semuanya walaupun dia strength gitu. Jadi kamu hari ini tugasnya untuk seminggu ini nyetrika. Jadi saya udah kesel banget nyetrika. Tapi jadi belajar menyetrika. Karena setrika dulu masih pakai arang. Bayangin. Mereka nggak tahu. Nggak tahu. Nyuci pun yang masih harus direndam. Terus ada papan gitu, cucian yang ada papan cuciannya. Gitu ya, Bu, ya? Terus kan kalau misalnya baju putih kita harus pakai blouse segala macam. Itu karena saya anak perempuan, saya sama kakak saya anak perempuan. Kan 2 laki 2 perempuan yang dewasa kan yang lain masih kecil-kecil. Jadi kita tuh gitu. Nanti ada kira minggu depan kamu harus belajar sapu halaman. Terus tapi di rumah saya kan banyak pohon Kamboja. Terus kalau kita dapat Kamboja yang 4 atau 6 tuh jadi katanya laki. Jadi saya senang kalau sapu halaman siapa tahu dapat bunga Kamboja yang ini gitu. Jadi kita diajarkannya tuh seperti itu. Jadi ibu saya walaupun ibu itu dia semua kita harus belajar gitu. Membersihkan terus nyapu, ngepel. Terus aku bilang, aku gak sanggup deh kalau ngepel. Kan dulu ngepel masih harus di bawah ya, belum ada lapel gitu kan. Gitu. Jadi benar-benar ngepel, jongkok gitu ya. Tapi pokoknya harus tahu membersihkan rumah seperti apa. Itu dari generasi yang tua-tua. Tapi ibu saya termasuk gak berusia panjang. Terus kemudian kita udah kerja. Aku bilang sama adik-adik, lu enak tuh gue cariin pembantu, lu gue bayarin gitu ya. Karena kita udah kerja gitu kan ya. Tapi saya merasa bersyukur karena saya dididik belajar itu semua gitu. Jadi memang, nah saya pikir walaupun generasinya sekarang berbeda gitu ya. Tadi itu soal bikin kopi segala macam sampai harus berantakan segala macam. Itu hanya karena mereka taunya kan kopi udah jadi tinggal tuangin kayak itu aja. Tapi ini kan harus bikin sendiri semua. Jadi saya pikir memang disiplin itu bisa kita terapkan kalau kita memulai, kita harus mulai dari diri kita juga disiplin gitu. Jadi sama, pertunjukan teater koma itu selalu kita mulai kan jam 8 ya. Terus kalau pertunjukan panjang adalah 7:30. Paling lama mundur tuh hanya 10 menit gitu. Jadi orang-orang udah tahu. Jadi waktu Gus Dur sebagai presiden mau menonton, saya bilang sama ininya, saya bilang begini, kita nih nggak diborong kan tiketnya. Kalau Anda memborong the whole tiket ini, ada 800 kursi, silahkan Anda mau mulai mundur setengah jam kita ikut. Tapi karena Anda cuma membeli 20 VVIP, saya bilang gitu. Jadi yang lain juga ada penonton tetap. Saya nggak mau telat lebih dari 10 menit atau paling lama 15 menit saya bisa menunggu Pak Presiden, Presiden. Saya bilang gitu sama ininya. Itu peraturan dari saya gimana? Bisa apa enggak? Jadi tetap aja belum datang the show must go on. Dan Ibu jalankan on. Tapi Gus Dur kan juga bekas seniman juga. Dia udah tahu juga dia karena kebetulan istrinya kan sama-sama Mas Nano juga wartawan gitu. Jadi iya Mbak Ratna kita pasti datang
berusaha akan tepat waktu katanya gitu. Ya dia datang. Pokoknya kita akhirnya mulai 10 menit terlambat. Tapi saya harus laporkan, harus bilangin gitu karena saya tahu nggak ada pejabat yang sehebat itu aja. Kadang-kadang Ibu Menteri aja udah terlambat gara-gara nungguin mereka gitu. Ibu Kepala Dinasnya bisa bikin terlambat ya. Ini semakin menegaskan Ibu itu seorang yang sangat idealis. Sebetulnya disiplin ya. Kita harus belajar disiplin. Betul. Bu, sebelum kita masuk membahas dunia teater dan perfilman, Ibu saat ini apa saja yang membuat Ibu sibuk sebagai seorang manusia dewasa? Gitu. Sebetulnya karena ya saya punya rumah. Yeah. Ya. Karena pandemi kemarin itu kan kita harus banyak mengurangi budget gitu. Jadi mulai pembantu dari tadinya saya ada pembantu 2, terus saya pikir-pikir harus pembantu cuma punya 1 aja. Terus apa sih yang dikurangin ya? Aku pikir pakaian itu kan bisa laundry sebetulnya ya, kecuali pakaian dalam kita bisa cuci, ada mesin cuci. Jadi itu saya hitung tuh antara itu. Jadi saya menginikan tuh kan nyapu halaman, ngepel tuh yang ribet ya. Jadi itu ada pembantu buat gitu satu. Nah kalau masak juga sebetulnya kan masak yang ini sekarang tuh kita beli warteg aja enak sebetulnya. Gitu. Jadi sebenarnya kalau ada latihan kan makan mesti banyak orang. Saya ngomong tuh ada kan bagian konsumsinya. Terserah nih mau beli apa mau masak kalian yang mikirin. Aku bilang gitu ya. Tapi ini apa mau beli nasi bungkus atau gimana. Jadi ganti-ganti juga kadang-kadang nasi bungkus, kadang-kadang enggak Bu, beli 2-3 macam lauk tapi nasinya masak gitu. Jadi mereka sendiri supaya memang mereka juga puas karena mereka yang memilih gitu. Saya gitu. Jadi kesibukan saya gitu. Tapi memang saya belum, ini produksi masih November tapi kemarin kebetulan kita ada yang nanggap teater koma sampai Engtai main gitu ya. Emang ditanggap oleh sebuah gereja buat cari dana. Tapi hebat ya kalau orang ya jualan agama ya. Iya, betul, jualan agama. Itu bisa jual tiket 1 juta 2 juta tuh ada yang beli. Gila ya karena for the sake of the agama gitu ya. Betul. Jadi saya bilang gila ya, saya bilang gila banget ya dia bisa dapat duit banyak begitu. Tapi kita tahu terima dibayar sekian gitu ya. Tapi at least saya membayangkan teman-teman dapat job gitu ya. Kita itu di Ciputra Artpreneur itu gitu. Nah ini juga kita mau ke Jogja nih. Juga ada Pekan Kebudayaan Jogja. Terus Mas Butet nih yang undang nih ya. Mas Butet bilang ini, Mbak uangnya nggak banyak nih tapi kita ada ini. Aku pikir bisa cari, katanya kita coba cari hotel yang gratis atau apa, sponsor lah. Terus kendaraan juga sponsor. Tapi kita kepengen hadir supaya eksistensi teater koma mereka pikir nggak ada Mas Riantiano kita tetap eksis, itu perlu juga jadi eksistensi teater koma gitu. Jadi saya lagi sibuk untuk itu aja. Tapi saya ya biasanya di rumah ya ikut bebenah aja. Bu, ini kan tadi kan kata koma ya. Apa sih Bu selain bahwa ini ada juga peninggalannya Mas Riantiarno, buat Ibu sendiri mengapa ini harus dilanjutkan? Kalau dipikir ya, saya kira selain memang koma ya dengan harapan tidak titik, usianya kan udah 46 tahun ya tahun ini. Kita tuh konsisten setiap tahun tuh 2 produksi paling tidak minimal. Yang tidak produksi waktu 2 tahun pandemi itu benar-benar tidak pernah. Tapi kita produksi juga mengenai melalui ini kan YouTube. Akhirnya saya lihat yang lain bikin. Tapi bikin YouTube tuh banyak yang bikin asal sembarangan kan pakai 1 kamera aja gitu. Aduh. Terus Mas Nano bilang enggak kita bikin YouTube. Terus Mas Nano pakai 4 kamera. Kamu bilang ini YouTube kamu nih mahal banget. Karena dia mau tetap nggak mau jadi film. Jadi dia tetap pakai 4 kamera sehingga cuman bener-bener pergantian set aja kita cut. Kalau enggak tuh dia nggak mau ada cut gitu. Jadi 4 kamera angle-nya bisa dari mana-mana sehingga nanti di editingnya gitu. Jadi akhirnya kita juga melakukan berapa produksi melalui YouTube itu. Tapi memang 2 tahun tuh tidak di panggung sama sekali. Itu luar biasa. Dan waktu kita menjelang mau itu kan sebetulnya bulan Maret kita tuh sebetulnya pagelaran di itu, tapi terus kemudian dilarang, jadi itu nggak jadi pagelaran. Jadi memang ya kita mengalami juga lah hal-hal seperti itu ya. Ya pokoknya celengannya habis semua lah. Bu, kan koma tidak pernah akan ada titik. Harapannya. Kalau per saat ini menurut Ibu kapan
dan bentuknya apa koma berikutnya itu? Nah ini kan udah banyak generasi yang muda ya. Jadi saya juga dulu kan kayaknya ada kesetiaan, ada apa. Terus sekarang nih kita mau buka nih untuk produksi yang mendatang, kita akan membuka audisi buat para pemain. Jadi tapi kita kasih tahu audisinya karena dia harus nyanyi, kita juga butuh banyak pemain ya yang bisa menyanyi, yang bisa menari gitu. Sekalian itu sebetulnya promosi juga ya, ada audisi seperti itu. Dan kemudian kita juga harus memberitahukan pada pemain-pemain yang sekarang ada, yang udah berkeluarga segala macam, mereka juga harus sadar bahwa kegiatan mereka yang lain-lain, jadi kita tidak mencegah sekarang kalau misalnya mereka mau ada kegiatan yang lain mendatangkan uang silahkan. Jadi kita nggak bisa memonopoli mereka hanya buat koma juga, karena memang nggak akan mungkin bisa hidup dari situ aja kan. Jadi saya pikir kalau yang lagi ada job, sekarang kan nih Jepang nih bikin ini terus ngundang mereka latihannya di Jepang segala macam gitu, duitnya lumayan gitu ya. Why not? Itu kan sebuah pengalaman yang luar biasa gitu. Kalau saya karena dulu mau ke Jepang terus dibatalkan gara-gara dilarang, terus akhirnya nggak jadi ke Jepang. Terus saya sama Mas Ana bilang ini, sebetulnya buat teater koma sih nggak perlu main ke luar negeri. Bisa di sini aja, di Indonesia aja kita hadir, eksis aja itu udah. Soalnya saya mikir juga, saya dulu penari ya. Saya kalau nari Bali gitu ya, kalau penontonnya orang Indonesia saya udah kesel banget. Gak ada, tuh pada berisik, pada ngobrol gitu. Sementara kalau bule-bule yang nonton standing applause langsung gitu. Tapi kalau Melayu yang ngomong, lu lihat dong tuh. Jadi memang apresiasi masyarakat terhadap kebudayaan kita tuh belum ada gitu dibandingkan misalnya orang lain yang ngelihatnya sampai terkesima gitu ya. Jadi memang dulu waktu saya masih muda, saya ada anggota Dewan Senior, saya dapat dana dari Ford Foundation tuh saya datengin sekolah-sekolah membawa kesenian. Tapi memang kita harus membawa kesenian yang hebat. Jadi kalau sedati yang hebat. Jadi begitu ngelihat tuh itu studennya bilang gila ya bisa kayak begitu gitu. Jadi memang kita harus memberikan yang terbaik untuk mereka lihat. Oh gitu. Kalau kita bawa yang pemula-pemula, jadi mereka juga ya jadi berisik. Tapi kalau kita memberikan yang terbaik, ya luar biasa. Mereka takjub ya Bu ya nontonnya. Mereka takjub. Lihat kesenian Indonesia tuh yang itu cewek-cewek dari Bali tuh aku lihat tuh ya gila banget tuh. Jadi memang kita harus memberikan yang terbaik baru mereka ada kayak gini baru mereka menghargai gitu. Jadi nah ini yang suka salah kaprah, orang ngasih asal aja gitu loh. Nah itu yang salah. Sebetulnya kalau untuk orang menganggap bahwa ini sebuah apresiasi, kita harus memberikan yang terbaik gitu. Bu, apakah ada let's say impian Ibu gitu kan? Tadi kan Ibu bilang kan sekarang televisi, ada Netflix lagi gitu kan, sehingga teater bukan menjadi prioritas utama banyak orang. Apakah ada dalam impian Ibu bahwa koma berikutnya adalah membuat sekian persen masyarakat Indonesia suka dengan teater, bahwa ada series teater sepanjang tahun kayak di Amerika? Apakah itu menjadi mungkin cita-cita? Saya sih nggak cuman teater koma aja ya barangkali. Saya sebetulnya concern sama kehidupan teater di Indonesia. Jadi kan memang susah ya. Kalau kita bicara negara kita, kita pergi ke pulau lain gitu ya, Kalimantan gitu ya. Apresiasi mereka terhadap ini kan berbeda-beda. Jadi saya juga bilang sama kalau saya ke daerah, waktu saya ke Manado gitu, saya bilang ini, saben perayaan Natal selalu ada sandiwara Natal dan selalu penontonnya hebat. Saya bilang, sekarang kalian nih orang teater bikinkan pertunjukan Natal yang berbeda, tapi yang bagus, sehingga mereka bilang ada loh tontonan-tontonan yang nggak harus selalu kayak gitu. Selalu ada Bunda Maria melahirkan kan gitu aja selalu kan kalau ceritanya Natal begitu. Sama, saya juga bilang di tempat-tempat yang lain, ke Pontianak segala macam. Jadi sebetulnya kita berusaha bahwa itu mendatangkan koreografer dari Jakarta atau meminjam itu, tapi memang harus dibantu sehingga bisa jadi sesuatu yang baik gitu. Jadi kemarin katanya kan ini ibu kota kan akan pindah ya. Jadi kalau kita lihat di Kalimantan kemarin ada pertunjukan, terus ada yang lapor sama saya. Itu kayaknya Pak Joko bikin pertunjukan tuh kayaknya begitu-begitu aja karena orang-orang Kalimantan tuh
nyuguhinnya kayak gitu. Nah itu kan mestinya ada yang bantu juga kayak gitu. Harusnya karena itu akan jadi ibu kota negara, akan ada tamu negara yang menonton. Nah itu sama kayak kita di sini, kalau di sana kan yang the best yang muncul kan gitu. Jadi sebetulnya banyak hal yang kita mesti perhatikan. Kalau kita pergi ke Ambon, kita pergi ke saya waktu itu syuting di Papua selama 2 minggu gitu ya. Memang susah juga disiplinnya orang-orang di sana tuh. Sampai polisinya bilang gitu, itu Bu Ratna itu naik motor nggak pada pakai helm, kita udah males deh mau nangkep katanya gitu. Kenapa? Habis orang bilang, ya helm mahal Pak, kalau nggak bisa beli helm katanya gitu. Dijawab gitu aja. Jadi mau ditangkap juga percuma. Tapi kan mesti, ya saya pikir harus dicari cara ya supaya mereka disiplin gitu ya. Tapi jadi memang setiap kota mempunyai kendala masing-masing. Jadi saya juga kalau bicara manajemen kesenian, saya bilang, saya nggak berani bilang bahwa saya bisa bikin manajemen yang baik buat seluruh Indonesia. Karena setiap pulau, setiap kota harus mempunyai manajemen sendiri dengan kalian hafal kira-kira apa yang bisa diinikan. Nah, jadi saya pikir memang akhirnya pejabat-pejabat di daerah itu kalau dia concern dia bikin gedung pertunjukan yang baik. Tapi kalau dia nggak concern, itu gedung pertunjukan yang bagus berantakan. Saya ingat kita main di Jawa Timur, hari pertama terus saya bilang ini, seluruh anggota yang ikut semua bersihin di belakang kamar mandi. Itu joroknya minta ampun. Jadi kita nyapu, ngepel. Karena kita kan akan 24 jam kali 2 hari akan di sana. Jadi itu kita bersihin. Kalau enggak gimana dong? Ya wes, jadi ya karbol ya apa kita beli. Hanya begitu aja. Jadi memang apa ya, yang kayak gitu tuh memang kita setiap tempat tuh berbeda-beda. Terutama memang kalau bicara milik negara ya, BUMN atau apa itu, memang bicara kebersihan, bicara apa tuh memang kurang banget. Kalau nggak ada pimpinan yang ini dengan baik. Jadi saya sih pikir ya memang sekarang ini ya dengan berbeda-beda bahasa, berbeda segala macam, memang nggak gampang mengelola Indonesia gitu bandingannya. Jadi kalau orang bandingin sama Singapura, jangan dong, kecil itu Singapura, aku bilang gitu. Bandingin sama Thailand juga nggak ada apa-apanya Thailand, aku bilang gitu. Negara kita ini sulit banget bisa terjadi seperti ini aja, harusnya kita udah bangga. Tapi kita juga harus concern gimana tempat-tempat yang kecil-kecil itu bisa maju ya, kayak itu. Itu aja sih. Saya kok mendengar ruhnya ayah lagi berbicara sih. Bicara film sih, yang ibu bicarakan kan sikap, perilaku, komitmen ya. Saya mau bertanya. Komitmen, nah sebetulnya itu. Jadi sebenarnya ibu ini sedang memperjuangkan teater, atau ibu ini sedang mendidik bangsa Indonesia sebetulnya melalui teater? Sepertinya gitu. Mudah-mudahan, tapi ya bahwa itu juga jauh. Tapi saya pikir kedisiplinan yang kita bina dari teater itu bisa menjadikan orang-orang itu kan bisa menjadi disiplin di tempat lain gitu. Jadi makanya aku bilang kita masuk ke orang-orang teater, masuk ke sekolah jadi guru ekskul, jadi guru apa teater, supaya mendidik disiplin seperti itu loh. Kalau nggak bisa. Tapi juga nggak gampang ya kalau kita bicara di Jakarta nih ada sekolah. Kan ada sekolah, ada SMK itu kan. Iya betul. Nah, SMK teater cuma ada satu itu Jakarta Barat. Waktu kita diundang ke sana terus dia bilang, Bu, kita nih guru-gurunya nggak ada yang orang teater. Terus yang ngajar ya kita lah ngajar dari buku. Jadi bayangin. Jadi terus nanti dia ngundang siapa orang teater apa jadi guru tamu aja. Nah banyak orang-orang teater nih nggak sarjana, jadi untuk jadi guru kan nggak bisa harus sarjana. Jadi cuma jadi guru-guru tamu aja. Jadi saya sampai kasihan. Aduh, saya bilang sama Mas Nano, kasihan banget nih sekolah teater di Jakarta cuma ada satu. Ini gurunya nggak ada satupun yang ahli teater. Karena anak-anak lulusan IKJ misalnya Institut Kesenian Jakarta itu, akhirnya larinya karena kayaknya dapat duit lebih gampang di film, larinya ke film semua. Yang pasti bisa dapat uang gitu kan gitu. Yang karena itu kan jelas ada kontraknya, ada semuanya kan gitu. Kalau di teater kan masih ada idealisme, masih ada belum bisa dipikir untuk hidup belum, tapi buktinya ibu bisa toh gitu ya. Iya, tapi kan masih dulu kan Mas Nano juga kerja gitu loh. Kita pada akhirnya sesudah kita settle, begitu Mas Nano berhenti dia panggil anak-anaknya, "Nih papa mau berhenti kerja." Berhenti kerja berarti nggak ada medical treatment, nggak ada segala kan dia bilang. Tapi saya ingin menulis dan saya butuh waktu.
saya nggak bisa kalau kerja di kantor gitu. Jadi anak-anak setuju dengan segala komitmennya. Jadi memang ya nggak gampang sih. Memang harus ada komitmen di keluarga tuh harus ada keyakinan. Jadi kita juga tahu gitu kalau gitu kita juga harus melakukan hal yang lain gitu. Nggak bisa menghemat karena kita udah berarti dokter. Sekarang kan ada BPJS gitu kan ya, bisa masuk BPJS. Dulu kan belum ada BPJS tuh. Nah, bingung kan kalau nggak ada medical treatment dari kantor. Dari tadi itu saya mencari benang merah ya. Apa sih yang Ibu perjuangkan ini sebetulnya? Dengar sosok bapak, ayah tadi, ibu yang mengajarkan semua kedisiplinan, sikap kerja keras. Tadi kan Ibu berikan semua contoh-contoh itu ya. Bersihin semua itu, toilet segala macam. Yang lain kan mungkin nggak mau melakukan. Terus kan tadi saya tanya, Ibu ini memperjuangkan apa gitu. Saya kan Ibu kan memperjuangkan sikap bangsa Indonesia ya. Iya, sebetulnya gitu ya. Dan Ibu bilang tadi, kalau di partai saya mau berjuangkan apa gitu. Betul. Jadi sini tempat Ibu supaya bisa memperjuangkan semua sikap-sikap hidup Ibu itu ya. Tapi seorang Presiden Gus Dur bisa Ibu paksa untuk datang tepat waktu gitu ya. Tapi emang ya waktu itu saya ingat lagi waktu itu Megawati belum presiden terus si Arvin Panel itu mereka itu ya bisa lagi nonton teater toto HP-an terus sampai saya tuh begitu interval saya bilang ini tolong ya nggak ada yang aturan begitu tuh jadi mereka tuh berpendidikan ya tapi barangkali juga ya soal itu ya apa ya etika itu ya kalau begitu ya. Iya. Ibu bicara baik tentang itu sebetulnya. Sebetulnya lebih kepada menghargai kesenian itu kurang banget. Jadi kalau saya bilang itu menghargai kesenian itu karena dalam rangka jadi bikin pertunjukan yang gede-gede miliar-miliar spektakuler. Abis duitnya banyak, korupsinya juga banyak nggak tahu deh. Ya, kayak gitu. Tapi kan bukan itu. Sebetulnya yang kecil-kecil juga harus diperhatiin. Saya sih sebetulnya terus terang aja pada kesenian tuh sedih banget gitu. Ini kan kita selalu bisa melihat bagaimana sebuah dunia seni, khususnya dunia pentas seperti ini, bisa membentuk perilaku dan sikap banyak orang. Ya. Dan itu tergambar sekali Bu, sangat strong nih Bu sejak cerita awal itu gitu. Bungkusnya aja seorang pemain teater, tapi adalah sebenarnya saya pikir Ibu ini nggak berlebih-lebihkan ya gitu, seorang guru bangsa. Waduh. Ya tapi kan pada akhirnya terbatas juga kan kita bisa begitu. Jadi barangkali juga kelompok-kelompok yang lain melakukan dengan skala yang kecil gitu. Tapi mereka juga tahu ya nggak bisa lebih daripada itu gitu. Di Jakarta misalnya, Jakarta Barat misalnya kayak di Bulungan tuh ya banyak kegiatan kesenian di Bulungan tuh. Anak-anak itu juga luar biasa tuh mereka tuh. Sampai pagi sampai ini ada duit nggak ada duit tetap ada latihan gitu ya. Tapi lama-lama kan juga nggak benar juga kan. Akhirnya apa ya benar kita namanya kesenian tuh jadi sampai waktu kalau orang bilang jangan kawin sama orang teater nggak ada duitnya jangan sama orang kesenian gitu karena akhirnya harus milih film pada akhirnya gitu jadi akhirnya dunia teater pada pindah ke film jadi aku bilang waktu Didi Petet kan dari dia jurusan teater Matias Mucus tuh jurusan teater kan akhirnya di film waktu sekali-sekali diajak main gitu mereka terus main di teater koma lama tuh di Petet di teater koma. Karena kan dia bilang pada akhirnya susah juga ya Mbak Ratna ya. Aku juga pada akhirnya harus cari duit juga kan, punya anak, punya segala macam kan. Jadi memang kalau dipikir untuk teater kalau saya bilang sih, kalau saya teater untuk hidup di Indonesia kalau kita hanya hidup dari teater tok nggak akan bisa. Tapi kalau kita nari karena nari itu bisa di mana aja, ditanggap ulang tahun kantor, perkawinan, ada perkawinan mana sih nanggap teater nggak ada kan nanggap teater nggak ada itu. Tapi kalau tari memang bisa hidup. Bu Ratna, tanpa terasa sudah 1 jam sebagai penutup pertanyaan penutup. Kalau Ibu bayangkan Indonesia sekian tahun ke depan gitu ya, dengan semua cerita kehidupan Ibu, gitu. Sikap atau perilaku apa sih yang Ibu bayangkan menjadi ideal buat Indonesia dengan semua kemajemukannya yang Ibu bayangkan harus hadir di negeri ini? Apa ya? Bingung nih saya jadinya. 1-2 sikap yang Ibu bilang paling penting sekali dimiliki oleh bangsa Indonesia. Ya harus jujur. Jujur.
Barangkali kata bagaimana caranya pemerintah tuh memberikan gaji yang cukup kepada pegawai negeri sehingga mereka tidak melakukan korupsi. Jadi kalau kata korupsi, saya kan dibilang gini, Baratan lidikin aja sendiri. Coba deh, mulai dari kelurahan katanya gitu, kelurahan, kecamatan tuh, semuanya minta duit kan. Terus kan kita ya itu kan kita kasih ongkos gitu. Nah kadang-kadang kita juga yang membudayakan kasih ongkos lebih. Nah itu kan membiasakan orang untuk terima itu. Jadi saya pikir ini yang salah tuh banyak sebetulnya. Budaya ingin cepat selesai, kita juga kelar gitu. Jadi sekarang katanya mau perpanjang paspor katanya. Nggak usah, walaupun di selatan boleh kok bikin di Jakarta Barat. Katanya cepat Jakarta Barat gitu. Jadi saya bilang, ngantri aja di Jakarta Barat, katanya cepat gitu. Katanya kan di Jakarta Selatan lama. Jadi kita kok pilih-pilih kayak begitu gitu. Nah jadi berarti kan nggak bisa di mana aja gitu. Jadi memang saya pikir memang mental itu harus contoh dari atas. Ya kalau mau jujur kita bilang dari atas, saya kagum banget sama Jokowi. Saya kenal dia waktu masih wali kota gitu ya, dia ini. Tapi saya juga kecewa kok dia membiarkan di masa dia menjadi presiden anaknya jadi apa? Wali kota jadi menantunya juga. Dan sekarang ini dengar satu lagi mau jadiin wali kota gitu. Ya aku sampai tanya itu sebetulnya benar apa enggak ya? Atau sebaiknya nanti aja kalau dia nggak menjabat. Tapi kan itu kan pribadi-pribadi masing-masing juga ya. Jadi saya udah nggak tahu lagi mana yang benar gitu. Itu kenapa Ibu merasa harus jujur bangsa ini ya Bu ya? Harus jujur. Harus jujur, harus ya nggak serakah lah gitu. Nggak serakah, jujur dan tidak serakah. Tidak serakah saya kira. Bu, dalam satu kalimat mungkin sebagai penutup. Untuk mencapai jujur dan tidak serakah itu, Ibu bayangkan apa paling tidak peran teater koma ke depan untuk semakin memungkinkan Indonesia menjadi bangsa yang jujur dan tidak serakah. Kalau Ibu diberikan kebebasan untuk melakukan apa saja dengan teater koma, apa yang mau Ibu lakukan dengan teater koma? Saya kira sekarang nih udah sulit banget ya. Karena sekarang kalau kita lihat medsos tuh ya, apa sih yang nggak ada di situ ya? Sampai orang kan bilang, oh sekarang teater koma udah nggak ngeritik lagi. Karena memang udah nggak ada gunanya. Kalau kita lihat medsos udah lebih dari kritik, udah lebih dari apa juga nggak ada yang dengerin gitu. Jadi saya ngerasa juga memang nggak gampang sekarang kita. Jadi memang harus melakukan sesuatu kan memang harus yang besar dan memang ditonton banyak orang dan bagaimana itu bisa ke media gitu ya. Dan kemudian tapi itu memang disupport. Disupportnya bukan karena apa-apa, disupport karena emang itu bagus gitu ya. Nggak harus teater koma, siapa aja sih yang terlibat di dalam dunia seni pertunjukan atau apa aja gitu. Kalau kita lihat Bimbo gitu misalnya dari dulu sampai sekarang gitu kan, dia berusaha tetap seperti itu kan. Itu kan luar biasa ya, dia karena keluarga mereka memaintain dan memanage-nya agak lebih mudah gitu ya. Itu juga bertahan puluhan tahun kalau dipikir gitu. Tapi kan mereka juga coba mengkritik, coba ini juga semua. Saya kira sebetulnya kelompok-kelompok kesenian tuh kalau bisa melakukan hal yang sama seperti itu. Baik Bu. Kurang lebih. Acara yang besar ditonton banyak orang dengan kritikan-kritikan yang memang bermanfaat lah kira-kira begitu Bu ya. Dan disupport. Gitu. Sehingga dunia teater menjadi bagian penting dari pembentukan manusia atau budaya Indonesia. Betul. Terima kasih Bu Ratna. Saya suka banget karena dengan satu pertanyaan saya bisa tidak bertanya lagi sebetulnya. Kebanyakan saya ngomong ya kayaknya. Ya memang harus begitu dong kalau enggak. Ibu terima kasih sekali lagi. Sehat-sehat selalu saya Ibu. Sehat banget sudah datang ke sini. Terima kasih banyak.